Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya anak-anak? Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi meskipun dalam keadaan online. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab 2, yaitu Aku Cinta Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran terdiri dari 114 surat yang dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Fatihah itu adalah surat pembuka dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran itu juga termasuk ibadah. Dalam bab ini kita akan pelajari tentang basmalah dan Al-Fatihah. Yang pertama kita akan mempelajari tentang basmalah. Bunyi lafal basmalah. Bagaimana bunyi lafal basmalah? Yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah terletak di awal surat Al-Fatihah. Jadi basmalah itu selalu kita ucapkan sebelum kita melakukan suatu pekerjaan yang baik. Termasuk juga ketika kita akan membaca Al-Quran, pasti sebelumnya kita membaca basmalah. Ya, membaca ta'awudz kemudian membaca basmalah. Ketika kita mau membaca surat Al-Fatihah, maka kita terlebih dahulu membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan basmalah ini adalah ayat 1 dari surat Al-Fatihah. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kemudian pada surat-surat yang lain, ya, di awal surat biasanya kita juga membacanya diawali dengan basmalah. Dengan membaca basmalah, insya Allah pekerjaan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai ibadah. Ya, kemudian sebelum belajar kita juga membaca basmalah. Sebelum makan membaca basmalah. Nah, mudah-mudahan dengan demikian belajar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal ibadah. Begitu pula ketika kita makan, kita membaca bismillah, maka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga setan tidak akan ikut makan ketika kita makan. Kemudian selanjutnya adalah Quran surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah itu letaknya pertama kali di dalam Al-Quran, ya, di awal sebelum surat-surat yang lain. Surat Al-Fatihah itu adalah turun di Mekah. Dan Al-Fatihah itu artinya adalah pembukaan. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Nah, surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran, artinya yaitu induknya Al-Quran. Surat Al-Fatihah juga disebut Ummul Kitab dan juga ada lagi yang menyebutnya sebagai Ashabul Masani. 7 ayat yang berulang-ulang. Kemudian mari kita lafalkan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik, itu adalah lafal daripada surat Al-Fatihah. Anak-anak harus membacanya dan juga harus menghafal surat Al-Fatihah ini. Karena surat Al-Fatihah ini pasti selalu kita baca ketika kita sedang mengerjakan sholat. Nah, dan juga ketika sholat, kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah.
Ya, oleh karena itu kita harus hafal surat Al-Fatihah ini. Maka marilah kita menghafal surat Al-Fatihah. Ya, baik, selanjutnya adalah pesan dalam surat Al-Fatihah. Apa saja pesannya yang ada di dalam surat Al-Fatihah? Ya, surat Al-Fatihah itu adalah menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan atau juga yang merajai hari pembalasan. Yaumiddin itu artinya adalah hari pembalasan. Ada juga yang menyebutnya sebagai Yaumul Qiyamah, ya, atau juga bisa disebut juga Yaumul Hisab. Ya, itu adalah sebutan Yaumiddin. Nah, kemudian yang selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi ayat ini adalah mengandung doa, ya, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Itu yang harusnya selayaknya menjadi pedoman kita, yang harus kita pegang teguh, bahwa kita senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berdoa kepada selain Allah. Maksudnya berdoa kepada selain Allah itu bagaimana? Maksudnya yaitu adalah ketika kita misalkan berdoa kepada pohon yang besar, itu adalah merupakan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah termasuk dosa yang besar. Makanya kita senantiasa hanya menyembah hanya kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah, karena yang bisa memberikan pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa memberikan kecelakaan juga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu jalan apa? Jalan kebenaran. Jalan kebenaran yang bisa membuat kita menjadi bahagia di dunia dan di akhirat, yaitu jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya para sahabat nabi, dan jalannya orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, yaitu jalannya orang-orang yang soleh. Ihdinas siratal mustaqim, itu adalah doa yang senantiasa kita panjatkan di saat kita sholat, ya, ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Siapa jalan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat kepada mereka? Yaitu jalannya para nabi, jalannya para sahabat nabi, dan orang-orang yang mengikuti nabi. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Nikmat petunjuk, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat balasannya di surga nanti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, ya. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang dimurkai itu? Yang dimurkai itu adalah orang yang dengan sengaja menentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang dimurkai, ya. Kemudian siapa jalannya orang-orang yang tersesat? Yaitu jalannya orang-orang yang sengaja mengambil petunjuk bukan dari Allah Subhanahu wa taala.
bukan dari Al-Quran. Nah, itulah pesan dalam surat Al-Fatihah yang bisa kita pahami bersama. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.